Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semuanya baik, sehat, ada sukacita, puji Tuhan. Saya percaya semua saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Karena itu mari kita persiapkan untuk menerima renungan pagi kita satu di dalam doa. Ucapan syukur tak terhingga kami naikkan kepadamu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau telah memimpin kami hingga saat pagi hari ini. Kami dalam keadaan baik, tak kurang apapun juga. Itu sebabnya kami rindu membuka hati, pikiran, dan telinga kami mendengar firman-Mu disampaikan untuk mengarahkan hidup kami supaya selama kami hidup di bumi ini kami menjadi berkat bagi orang lain dan hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu melakukannya untuk Tuhan. Terambil dari Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara, bagaimana kita bisa memberi dan memberkati orang lain jika kita sendiri tidak memiliki sesuatu? 2 Korintus 8 ayat 12 berkata begini, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, saudara perhatikan ayat tadi. Namun kita masih bisa memberikan perhatian, ucapan terima kasih, pujian atas pekerjaan baik, meluangkan waktu mendengar, mencurahkan pikiran dan tenaga untuk pekerjaan Tuhan. Itu cukup membuat orang lain tersenyum dan mereka terberkati. Nah, saudara, memberi tidak bisa dipisahkan dari sikap hati si pemberi. Masalah hati adalah sisi terpenting bagi Tuhan, sebab Ia menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Bacalah 1 Tawarikh 28 ayat 9. Artinya, Tuhan selalu melihat motivasi di balik semua tindakan yang kita lakukan. Nah, saudara, Yeremia memperingatkan, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Yeremia 4 ayat 14. Jadi, sebersit motivasi yang salah dan niat jahat setitik pun pasti diketahui oleh Tuhan, saudara. Sekecil apapun pemberian kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Memberi dengan sukacita, saudara, berarti tidak ada keterpaksaan dan sedih hati, namun sukarela. Dan ketika kita rela hati melepaskan apa yang ada di tangan kita, Tuhan akan rela juga melepaskan apapun yang ada di tangannya untuk kita. Haleluya. Raja Daud mengakui, dan padamulah segalanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu.
1 Tawarikh pasal 29 ayat 14. Jika menyadari ini, saudara, kita tidak akan menjadi orang egois, hitung-hitungan dalam memberi, baik untuk Tuhan dan juga sesama. Sebaliknya, hati kita akan terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan, dipenuhi empati terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan kita bisa sadar apa yang kita lakukan, misalnya memberi sesuatu kepada orang lain, kita akan lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk dia. Sehingga kalau ini kita lakukan, maka selalu yang terbaik yang kita berikan kepada orang lain. Haleluya. Karena itu saya akan tutup dengan kalimat ini yang terambil dari Matius 25 ayat 45. Memberi adalah perintah Tuhan. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Namun dalam ayat emas tadi saya ulangi lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Haleluya, haleluya. Amin. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkannya, supaya setiap kali kami memberi, itu keluar dari dasar hati yang bersih, rela hati, tidak terpaksa. Dan ketika kami memberi kepada orang lain, hitungan kami adalah kami seolah-olah memberi kepada Tuhan. Walaupun yang menerima orang, tetapi kami lakukan itu dengan keyakinan aku memberi untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dengan demikian hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami bukan egois, tetapi hidup kami ini benar-benar menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan sepanjang hari ini aktivitas kami Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Karuniakan kami tubuh yang sehat, jauhkan dari segala penyakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Shalom.